Saya menyayangkan. Kenapa sekjen kami bermental tempe seperti itu? Terus dia dengan embel-embel aku punya cacat lo proses gue, nih masalah lo gue angkat. Aduh. Kok saya malah pengen ayo berdebat sebagai kader partai. Saya berani. Berarti apakah negara ini dibuat main-mainan? Kalau memang itu punya kesalahan, punya dokumen itu ya bongkarlah dari kemarin. Atau bongkar sekarang. Tapi bukan menjadi senjata. Dia selama ini dengan kejahatannya yang aman-aman saja. Terus itu juga mau disimpan rapat-rapat. Berarti kejahatan bersama. Kan tidak boleh itu. Kalaupun itu sama-sama benar, berarti sama-sama penjahat. Wow. Bukan negarawan. Keren banget. Saya sangat menyayangkan justru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Gosip Politik. Kali ini ada video yang sangat panas ya, dimana ada kader dari PDIP yang termasuk kader sepuh dari tahun 98 bersuara keras terhadap Pak Hasto terkait dokumen rahasia yang katanya berisi korupsi para pejabat negara. Beliau mengatakan dengan keras bahwa Hasto tidaklah pantas menjadi sekjennya karena bermental tempe. Beliau juga mengatakan bahwa hancurnya suara PDIP pada pertarungan Pilpres dan Pilkada lalu dikarenakan ocehan-ocehan yang tidak berbobot dari Hasto ini ya. Sayangnya, beliau sudah mendapat teguran dari partai. Ya karena berani bersuara ya. Semakin panas saja PDIP ini. Oke, kita langsung saja tonton statementnya. Terbaru kan, yang juga kemudian setelah Pak Hasto ini menjadi tersangka, saya ingin minta komentar dari Pak Sudarsono. Ada banyak kader PDIP di Jakarta yang mengatakan ada sejumlah video skandal elit begitu ya yang disampaikan oleh PDIP yang disimpan oleh Pak Hasto dan nantinya akan dibuka begitu. Bagaimana Pak Sudarsono melihat deretan panjang polemik yang kemudian terjadi setelah penetapan tersangka Pak Hasto ini? Ini pertanyaannya berat untuk saya, Mbak. Tapi saya mencoba, meskipun saya kader daerah, saya mencoba untuk berpendapat. Wih, asik. Tadi narasi dari Mbak pertanyaannya adalah Mas Hasto punya dokumen atau apa? Ya. Hasto mengatakan, ini juru bicara PDIP ada Pak Guntur Romli dan sebagainya mengatakan ada sejumlah video begitu ya, skandal elit politik atau elit negara yang kemudian disimpan, dititipkan dan bahkan saat ini sudah dinotariskan ke Rusia begitu. Ada komentar terkait hal ini, Pak Sudarsono? Kalau ini tadi disampaikan oleh juru bicara, dan di sini saya akan menyampaikan secara tegas saya sebagai kader partai, justru saya menyayangkan. Waduh. Saya merinding. Saya menyayangkan. Kenapa sekjen kami bermental tempe seperti itu? Bermental tempe. Kenapa saya katakan mental tempe? Dia punya masalah. Masalahnya belum dipertanggungjawabkan secara hukum. Terus dia dengan embel-embel aku punya cacat lo proses gue, nih masalah lo gue angkat. Aduh. Maaf, saya pertanggungjawabkan kalimat saya. Jadi dengan dasar pegang dokumen, masalah apa? Saya nggak paham ini sebenarnya. Catatan apa? Wah ini kalau nanti dia diproses terus dibongkar. Saya malah pengen, Mbak, ayo Guntur Romli atau siapa? Kok saya malah pengen ayo berdebat sebagai kader partai. Saya berani. Berarti apakah negara ini dibuat main-mainan? Kalau memang itu punya kesalahan, punya dokumen itu ya bongkarlah dari kemarin. Atau bongkar sekarang. Tapi bukan menjadi senjata. Ya. Kalau ini aku dimasalahkan, aku akan bongkar. Kalaupun itu sama-sama benar, berarti sama-sama penjahat. Wow. Bukan negarawan. Keren banget. Saya sangat menyayangkan justru. Kalau tadi benar ya Mbak, kalau tadi itu benar, ada catatan terus sampai disimpan di Rusia, dokumen. Ini kan kalau saudara Hasto ditersangkakan, kalau saudara Hasto diproses hukum, terus ini mau dibongkar. Lulu. Kok bisa terpilih jadi sekjen ya seperti ini ya? Gak pantas jadi sekjen. Gak pantas jadi sekjen. Inilah yang merusak partai. Darsono ini tegas. Saya katakan di kesempatan siang ini di Tribun, mohon untuk menjadi dokumen bersama. Saya menyayangkan sekjen PDI Perjuangan
dengan memegang dokumen itu, kalau ada masalah ini tak bongkar. Lah kok lucu? Berarti kalau punya dokumen kejahatan, dia selama ini dengan kejahatannya yang aman-aman saja, terus itu juga mau disimpan rapat-rapat, berarti kejahatan bersama. Kan tidak boleh itu. Saya memang bukan orang hukum, mungkin bahasanya saya juga gradul sebagai struktur partai yang ada di bawah, tapi mohon, kalau memang itu yang disampaikan itu betul, Saudara Hasto menyampaikan punya dokumen dan akan saya buka, apalagi sekarang disimpan di luar negeri. Loh, ada maksud dan tujuan apa? Saya sangat menyayangkan itu. Saya ingin sedikit lebih dalam bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh Bapak. Kalau kita lihat kan di media banyak juru bicara PDIP, sejumlah elit PDIP di pusat begitu ya, di Jakarta kan menarasikannya pembelaan terhadap Hasto Kristianto ada unsur politisasi. Sementara Pak Sudarsono justru kritis dan juga kontra terhadap narasi PDIP. Apa tidak takut kemudian nanti dari PDIP melayangkan teguran? Karena kan belum lama juga ada banyak pemecatan terhadap kader PDIP yang dianggap melanggar, Pak. Kalau sifatnya teguran dari internal saya di Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang sudah. Jadi saya perlu cerita kilas balik ya Mbak. Memang dalam 1 bulan terakhir ini dengan wacana dinamika yang ada, memang saya melakukan sebuah acara podcast ya, lokal di Pemalang. Ya. Dari podcast saya tadi memang di sana saya merasa ada hal-hal yang menurut saya selama ini kok kurang tepat begitu loh. Tapi waktu itu belum masuk pada wacana Pak Hasto Kristianto ini menjadi tersangka, itu tidak. Tapi waktu itu podcast saya yang pertama itu saya mengkritisi memang bahwa saya punya sekjen partai kok banyak narasi-narasi yang menurut saya justru terlalu agresif menyerang pemerintah atau pihak lain. Terus ada perilaku sekjen yang menurut saya kok juga kurang pas. Yang waktu itu yang mendasari saya awal adalah saya punya sekjen partai, sekretaris jenderal yang sangat terhormat dan sangat strategis. Kok sekjen saya menemui Felicia Tisu saat itu loh ya Mbak. Felicia Tisu saat itu kok ya terlalu rendahan banget menurut saya. Wow, karena tugas-tugas sekjen partai ini sungguh sangat banyak, besar, dan waktu itu memang habis pasca pilkada serentak. Nah saya memang berani melakukan acara podcast di daerah di Pemalang. Memang saya mengkritisi, bahkan perlu saya sampaikan sekarang, bahkan kalau perlu juga ayo diingat bersama, saya nggak main-main Mbak waktu itu. Saya berani bertaruh kepada yang terhormat sekjen saya Hasto Kristianto, berani saya mengkritisi bahwa salah satu indikator PDI Perjuangan suaranya turun di saat pileg ya, Jawa Tengah masih menang tapi secara nasional kita turun juga. Terus kita kekalahan di Pilpres. Lah kemarin di pilkada bupati, wali kota, dan di pilkada gubernur, saya berani menyampaikan, bahkan ini masih saya pegang sampai sekarang. Sebenarnya bukan bahasa tantangan ya, tapi ibarat kita ini sama-sama punya pendapat, ayo dipertanggungjawabkan. Wih, mantap. Podcast Jejak Digital juga tidak bisa dihilangkan, saya berani bertaruh. Ayo Mas Hasto, menurut pendapat saya, akibat selama ini banyak ocehan, banyak statement beliau yang menurut saya itu kurang produktif. Sehingga hal-hal itulah yang menyebutkan citra partai itu turun. Wow. Nah pertaruhannya di mana? Saya sebagai kader yang di akar rumput, saya mengajak bertaruh Mas Hasto. Ayo silahkan, apakah itu Indobarometer, apakah itu LSI atau lembaga survei manapun. Saya menyampaikan salah satu indikator suara PDI Perjuangan turun, salah satu indikator Pilpres kita kalah, salah satu indikator pilkada, pilbub, bupati, gubernur kita mengalami penurunan. Ini akibat ocehan, penyampaian yang tidak produktif dari Pak Hasto. Manakala indikator itu salah,
Tadi saya sebut salah satu loh ya. Kalau ada 10 indikator di situ, salah satunya ya karena sekjen saya ini yang berani menyampaikan sesuatu hal yang prematur, yang menurut saya serba negatif, serba rendah, apakah itu kepada Pak Jokowi, apakah itu kepada pemerintah, apakah itu kepada partai politik yang lain, yang menurut saya itu malah justru mengurangi simpati masyarakat terhadap PDI Perjuangan. Izin saya menyampaikan, saya sampaikan, saya di partai politik PDI Perjuangan, saya bukan anak kemarin sore. Saya sudah mengalami 5 sekjen, Mbak. Saya dulu punya sekjen namanya Pak Alek Wite, berikutnya punya sekjen namanya Pak Sucipto, berikutnya saya punya sekjen namanya Pak Pranowo Mono Anung, kemudian punya sekjen namanya Pak Cahyo Kumono, dan sekarang punya sekjen yang namanya Pak Hasto. Dari 5 sekjen, ya 5 sekjen ini, menurut saya ini yang 4 ini beliau itu dulu juga santun, komunikatif, ngomong. Nah, apakah Pak Hasto tidak? Saya bukan tidak akan mengatakan tidak, tapi akhir-akhir ini, ya selama ini dari proses Pilpres sampai sekarang, ini kok masih terus berlanjut dan menurut saya ini justru merugikan. Dan perlu saya tambahkan di sini, di saat Rakernas, Ibu Ketua Umum saya, Ibu Megawati Soekarno Putri yang kita banggakan bersama, seluruh kader PDI yang ada di Republik ini, Ibu mengatakan bahwa ayo kita dengar suara akar rumput, yang di Jakarta juga jangan leha-leha. Nah ini kan merasa kami yang di daerah ini mewakili suara akar rumput. Tapi yang di atas, Pak Hasto saja taruh kata, ini kok statement-statementnya itu yang menurut saya justru merugikan. Bahkan tadi, saya memang sampai sekarang, kalau memang masih ada yang, ayo kita bertaruh. Tapi lembaga survei yang kredibel. Ini demi apa? Demi rasa cinta kita kepada PDI Perjuangan. Ini bukan perjudian, enggak. Tapi ini bahasa kami di lapangan. Salah satu indikator adalah hal-hal penyampaian yang tidak produktif.